Bapak, sudah hadir Zoom meeting sosialisasi untuk kegiatan internship Departemen Akuntansi dan juga untuk kegiatan pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mohon maaf suara saya apakah terdengar? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan juga bapak serta teman-teman Prodi S1 Akuntansi. Prodi S1 Akuntansi angkatan 2021 dan 2022. Jadi sebelumnya di awal kami sampaikan bahwa sosialisasi ini dikhususkan untuk mahasiswa Departemen Akuntansi Prodi Akuntansi S1 angkatan 2022 dan 2021. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan bismillah bersama-sama supaya kegiatan sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian acara sosialisasi ini, kami akan membagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Ibu Dwi Narulia terkait tentang sosialisasi, khususnya di kegiatan internship dan juga pertukaran mahasiswa di Prodi S1 Akuntansi, Departemen Akuntansi FEB UM. Selanjutnya nanti akan ada tanya jawab, baik terkait tentang bagaimana proses pelaksanaan ujian dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan pada saat Bu Dwi sudah selesai menyampaikan sosialisasi. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan dikumpulkan terlebih dahulu, harapan kami nanti diskusi juga bisa berjalan dengan lancar sehingga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, apa yang menjadi kegelisahan teman-teman kemarin-kemarin bisa terjawab pada sosialisasi siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ibu Dwi Narulia untuk menyampaikan presentasi terkait tentang sosialisasi internship dan juga pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi. Kepada Ibu Dwi Narulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai ya, Rek, untuk sosialisasi terkait dengan program MBKM, khususnya internship dan pertukaran mahasiswa. Oke, sebentar. Oke, di sini saya mulai dulu terkait dengan MBKM magang atau biasa kita sebut magang mitra atau internship. Nah, ini khususnya untuk mahasiswa angkatan 2021 yang memang periode magangnya ada di semester 5 dan semester 6. Oke. Nah, jadi internship Departemen Akuntansi sendiri merupakan program magang yang juga sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun sebelumnya, hanya saja di beberapa tahun terakhir ini skemanya itu adalah skema MBKM, sehingga kalau di UM itu namanya adalah magang mitra. Nah, pada kesempatan kali ini, di semester ini, itu juga sama seperti magang mitra, hanya saja ada sedikit perbedaan terkait dengan periode. Periode yang harus dijalani itu adalah minimal 5 bulan. Nah, untuk internship atau magang kali ini harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama 5 bulan. Di sini mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan keterampilan profesional dan menjelajahi pilihan karir, membangun jaringan profesional, dan juga nanti akan direkognisi setara dengan 20 SKS atau biasa kita pahami dengan konversi. Jadi nanti melalui program MBKM magang ini nanti akan dikonversi dengan
20 SKS mata kuliah. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan timeline programnya. Yang pertama yaitu pendaftaran dan pengumpulan berkas. Itu 20 sampai dengan 31 Mei 2023. Kemudian untuk seleksi administrasi, ini 3 sampai 4 Juni 2023. Kemudian 5 Juni itu pengumuman lolos seleksi administrasi, dan 9 Juni ini adalah tes seleksi, tes tulis. Jadi tes yang harus dilalui oleh mahasiswa. Kemudian tanggal 11 Juni itu pengumuman lulus program. Kemudian tanggal 12 sampai dengan 19 Juni itu adalah pengurusan administrasi keberangkatan ke instansi magang. Kemudian 22 Juni itu adalah pemberangkatan, dan untuk masa internship-nya sendiri adalah 26 Juni sampai dengan 24 November 2024. Itu. Oke, untuk tanggal masa internship ini bisa jadi juga fleksibel ya, Rek. Jadi menyesuaikan dengan kesepakatan dengan mitra. Yang jelas itu masih dalam timeline Juni sampai dengan Desember, dan dengan durasi minimal 5 bulan. Gitu. Jadi bisa jadi keberangkatan dan juga masa internship ini akan bervariasi antar mahasiswa. Oke, ini ketentuan pendaftaran untuk yang internship. Pendaftar atas nama perseorangan berstatus mahasiswa aktif S1 akuntansi semester 5, yang mana adalah berarti angkatan 2021. Pendaftar maksimal baru 1 kali mengikuti kegiatan MBKM, baik yang Kemendikbud maupun yang UM. Dibuktikan dengan screenshot laman PDDikti biodata dan riwayat kuliah. Jadi di sini wajib kalian sebelum melakukan pendaftaran administratif itu harus ngecek dulu apakah kalian sudah di PDDikti terdeteksi berapa kali MBKM. Yang boleh mendaftar di program kali ini itu hanyalah yang belum atau baru 1 kali MBKM. Kenapa seperti itu? Karena ketentuan UM membatasi untuk maksimal, bukan ketentuan UM, ketentuan dari kementerian, maksimal MBKM boleh dilakukan oleh mahasiswa itu maksimal 2 kali di luar lingkup universitas. Jadi kalau lebih dari 2 kali itu tidak. Di kesempatan ini jadi kesempatan terakhir untuk MBKM. Gitu. Jadi yang kalau di PD Diktinya belum sudah 2 kali, berarti tidak bisa mengikuti seleksi kali ini. Kemudian untuk pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan berkas yang dibutuhkan pada link pendaftaran. Berkas administratifnya adalah kurikulum vitae, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi, surat kelakuan baik, surat pernyataan izin orang tua, kemudian foto atau scan KTP dan KTM, screenshot laman PDDikti, kemudian yang terakhir dokumen sertifikat pendukung lainnya jika ada. Nah, di sini untuk link permohonan surat rekomendasi dan surat kelakuan baik juga sudah saya sematkan. Nanti materi ini juga akan saya share ke mahasiswa gitu. Nah, kenapa perlu surat pernyataan izin orang tua? Jadi ini nanti kalian untuk magang kali ini itu akan langsung ditempatkan ke mitra-mitra yang sudah kita miliki. Jadi sudah diplot oleh departemen. Jadi nanti mahasiswa sudah tidak perlu mencari mitra lagi untuk kegiatan magang yang kali ini. Nah, untuk itu harus ada komitmen yang menyatakan bahwa mengizinkan mahasiswa untuk ditempatkan di instansi di kota mana aja gitu. Jadi jangan sampai sudah lolos, sudah oke ketika ditempatkan misal di Jakarta kemudian keberatan. Nah, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi surat pernyataan izin orang tua itu kami kumpulkan dari awal. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk
konversi mata kuliah, seperti program MBKM lainnya itu konversinya adalah 20 SKS. Kemudian mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah yang belum ditempuh. Nah, untuk konversi ini sendiri sudah ditentukan dari jurusan, jadi ada beberapa paket yang akan disediakan untuk bisa kalian pilih sesuai dengan relevansi yang paling mirip dengan apa yang kalian lakukan atau paket yang paling paling sesuai lah dengan yang ingin kalian konversi semester ini. Nah, jika tidak ada paket yang dipilih, maka mahasiswa diasumsikan memilih skema lain untuk mengakomodir 20 SKS PI. Jadi tidak ada konversi gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau tidak konversi ya kalian yang rugi karena itu berarti akan extend masa studi kalian sendiri karena mau nggak mau kan 20 SKS yang dikonversi ini kan kalau tidak kalian konversi berarti ada kewajiban kalian menempuh SKS tersebut di semester selanjutnya atau di semester-semester belakang lah intinya gitu. Jadi sebisa mungkin ya dipilih paket konversi yang paling sesuai, paling menguntungkan untuk kalian sendiri. Gitu. Oke, ini adalah paket konversi mata kuliah. Nah, di sini paket-paket yang disediakan ini bisa kalian pilih mulai dari paket berapa paket ini? 2 paket kalau nggak salah. 6. Ada 6 paket yang bisa dipilih yang paling cocok menurut kalian untuk dikonversi. Gitu. Jadi nanti di sistem MBKM UM, Kampus Merdeka UM, itu kalian juga langsung memilih paket konversi yang akan kalian gunakan itu yang mana. Begitu. Nah, pertanyaan, apakah tidak bisa mata kuliahnya milih-milih sendiri yang dikonversi? Tidak bisa jawabannya. Kenapa seperti itu? Karena memang dari ketentuan UM itu membatasi untuk konversi hanya untuk mata kuliah pilihan. Kenapa seperti itu? Karena diupayakan dengan adanya MBKM tidak akan mengurangi capaian dari mata kuliah wajib dan kompetensi utama kalian di akuntansi gitu. Jadi ya untuk konversinya adalah yang available di paket yang tersedia ini. Gitu. Oke. Itu untuk penjelasan yang mitra. Nah, magang mitra atau internship. Oke, kita lanjut ke MBKM yang selanjutnya, yaitu pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi. Ini bisa diikuti oleh mahasiswa mulai semester 3, berarti mulai angkatan 2022 itu sudah bisa mengikuti pertukaran mahasiswa. Nah, oke. Sama seperti tadi untuk ketentuan umumnya, itu adalah pendaftar adalah atas nama perseorangan minimal semester 3, maksimal baru 1 kali mengikuti kegiatan MBKM, kemudian IPK minimal 3,25, tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non-akademik dari Prodi, memiliki surat keterangan sehat dari lembaga yang berwenang. Melengkapi berkas administratif yang sama seperti tadi dan juga untuk link form surat rekomendasi dan surat kelakuan baik itu juga sama dengan yang magang tadi. Ini untuk timeline-nya. Untuk timeline itu hampir sama mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman lolos. Yang berbeda dari antara internship dengan pertukaran mahasiswa adalah di timeline mulai dari konfirmasi pengambilan mata kuliah. Nah, karena ini kan menyesuaikan dengan tahun ajaran di universitas yang dituju. Nah, universitas manakah yang akan kita tuju untuk pertukaran mahasiswa? Ini insya Allah kemungkinan besar adalah Universitas Udayana di Bali. Jadi nanti mahasiswa yang
lolos program pertukaran mahasiswa ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 semester ke depan itu di Universitas Udayana. Nah, di sini ada konfirmasi pengambilan mata kuliahnya apa saja, kemudian administrasi keberangkatan 19 sampai 25 Agustus, pemberangkatannya 21 sampai dengan 28 Agustus. Untuk masa perkuliahan 1 September sampai dengan 5 Januari. Ini disesuaikan dengan timeline dari tahun ajaran Universitas Udayana. Gitu. Oh, sorry, 5 Januari 2024. Oke. Nah, ini adalah link pendaftaran. Ini yang paling penting harus kalian catat ya, Rek. Link pendaftaran untuk internship dan juga pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi. Jadi ini akan ada seleksi untuk bisa mengikuti kedua program ini. Nah, pertanyaan yang paling utama, kenapa kok ada seleksi di internal untuk program internship dan pertukaran mahasiswa yang periode kali ini? Karena di dalam program yang berjalan tahun ini, yang dimulai semester depan, itu program MBKM yang kalian jalani itu akan mendapatkan biaya hidup selama periode MBKM. Sorry, tidak hanya periode magang ya, periode MBKM. Jadi periode magang dan periode pertukaran mahasiswa, kalian akan memperoleh biaya hidup dan juga biaya transport PP ketika berangkat dan ketika pulang. Itu. Nah, untuk nominalnya berapa, biaya hidup ini akan diberikan sesuai dengan pertimbangan lokasi tempat magang dan kriteria lain yang akan disepakati oleh departemen. Yang jelas, biaya hidup ini akan diperoleh mahasiswa per bulan. Nah, inilah yang membuat program MBKM magang dan pertukaran mahasiswa yang kali ini berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Semester sebelumnya kita nggak ada seleksi internal. Nah, kalau yang sekarang dibutuhkan seleksi internal karena bagi yang lolos ini nanti akan memperoleh biaya hidup selama periode MBKM. Gitu. Oke, tesnya apa saja? Nah, ini 3 komponen tes yang harus kalian kerjakan di tanggal 9 Juni 2023. Nah, komponen tesnya itu adalah ada komponen tes kemampuan dasar akademik, kemudian tes kebinekaan, seperti yang di PMM Kemendikbud itu juga ada tes kebinekaan, dan yang terakhir adalah tes kompetensi bidang akuntansi. Jadi ada empat seleksi yang empat komponen yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah administratif, harus lolos dulu. Kemudian TKDA ini, kemudian kebinekaan, dan yang terakhir adalah kompetensi bidang akuntansi. Itu setelah kalian lolos, itu nanti akan bisa melakukan dan menjalani program MBKM dan juga memperoleh pembiayaan biaya hidup dan juga biaya transport selama periode MBKM. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan program magang dan pertukaran mahasiswa periode tahun ajaran 2023-2024 ganjil. Oke, sekian saya kembalikan ke Miss Sheila. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dwi sudah menyampaikan terkait tentang apa saja yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa terkait seleksi ataupun timeline dari pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi dan juga internship. Sebelum kita ke tanya jawab, saya berikan waktu terlebih dahulu ke Bu Aulia Herdiani. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan, Bu Aul. Terima kasih Bu Sheila dan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Sheila dan juga Bu Dwi atas pemaparan dan juga informasi yang telah diberikan terkait dengan program internship dan juga pertukaran mahasiswa Departemen Akuntansi.
Baik, yang menjadikan program ini, sebenarnya program ini kan sudah ada dari semester sebelumnya ya, tapi eh, beruntunglah untuk yang bisa mengikuti program ini di semester depan, karena program ini termasuk program internal dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM, yang berbeda dari sebelumnya adalah ada pendanaan tadi yang telah dijelaskan oleh Dwi Narulia. Belum tentu untuk yang melaksanakan program ini di semester genap 2023-2024 juga akan bisa mendapatkan pendanaan yang sama seperti semester ini. Oleh karena itu saya himbau kepada mau mahasiswa khususnya yang berkesempatan untuk mengikuti program internship di GASAL 2023 dan 2024, uh, bersemangatlah untuk mengikuti program ini begitu ya. Karena kalian tidak hanya akan tidak harus mencari lagi mitra yang bisa kalian tempati untuk magang, tapi kalian juga bisa dengan tenang untuk menjalankan kegiatan itu karena semua biaya sudah disediakan oleh departemen juga begitu. Tapi juga tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Dwi Narulia akan disesuaikan dengan kebutuhan biaya sesuai dengan area masing-masing. Dan kemudian untuk yang internship juga demikian. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah khususnya yang bagian internship, sebaiknya sebelumnya belum pernah mengikuti program MBKM sama sekali. Karena apa? Untuk semua untuk semua mahasiswa S1 akuntansi itu wajib mengikuti uh, magang mitra begitu. Sehingga kalau seandainya kalian sebelum melakukan magang mitra sudah pernah mengikuti program MBKM dan kemudian kalian mengikuti internship ini, yang berarti kalian sudah mengikuti 2 kali MBKM. Sehingga selanjutnya kalian tidak bisa mengikuti program MBKM yang lain begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya dan juga satu hal Bu Dwi Narulia dan juga Bu Sheila. Uh, untuk yang sebelumnya memang seminar akuntansi dapat dikonversikan begitu ya dengan mengikuti program MBKM. Namun mulai angkatan ini seminar akuntansi meskipun dia mata kuliah pilihan, tapi tidak dapat dikonversi dengan program MBKM. Jadi semua mahasiswa tetap harus menempuh mata kuliah tersebut. Begitu Bu Dwi, terima kasih. Untuk yang selanjutnya silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Bu Aul atas penjelasan lebih detail lagi terkait tentang program ini. Baik Bu Dwi, ini ada satu penanya ya terkait tentang pelaksanaan internship. Apakah internship dilaksanakan di bulan Juni 2024 sampai November 2024? Monggo silakan Bu Dwi. Oke, untuk periode magang, saya ulangi lagi, periode magang itu mulainya adalah Juni 2023 sampai dengan Desember 2023. Ini adalah periode open periodnya di situ. Nah, 5 bulannya itu menyesuaikan dari mitra masing-masing. Jadi sebisa mungkin semuanya start di periode yang sama, yaitu tadi 22 Juni sampai dengan 24 November. Tapi misalnya nanti ada penyesuaian, ada mitra yang bisa mulainya adalah menyesuaikan, sehingga selesainya mungkin akan di awal Desember gitu. 2023 ya, bukan 2024. Oke, terima kasih Bu Dwi. Nah, ini akan berbeda dengan pertukaran mahasiswa ya, karena kalau pertukaran mahasiswa kita menyesuaikan kalender akademik di Universitas Udayana. Jadi untuk kalender akademik di Universitas Udayana itu dimulai dari 1 September 2023 sampai 5 Januari 2024. Nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal yang ada di Udayana. Teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk pertukaran mahasiswa nanti biasanya akan ada waktu tersendiri untuk input KRS sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh universitas. Biasanya itu akan disesuaikan dengan berakhirnya program kegiatan pertukaran mahasiswa. Begitu. Silakan jika ada pertanyaan yang lain.
Oke, baik, selanjutnya izin bertanya, Ibu, berarti harus kampus yang bermitra UM, apakah tidak boleh magang Kemendikbud atau MSIB? Monggo, Bu Dwi. Oke, jadi yang saya jelaskan sekarang ini adalah terkait dengan magang mitra ya, Rek. Jadi seleksi yang harus kalian lalui untuk bisa mengikuti magang mitra dan yang dibiayai oleh Departemen Akuntansi, mulai dari biaya hidup sampai biaya transport. Nah, apakah boleh untuk mengikuti MSIB? Nah, ini saya coba konfirmasi ke Bu Aul. Apakah boleh Bu Aul untuk mahasiswa yang berarti tidak mengikuti seleksi ini ya, tidak mengikuti seleksi kali ini, kemudian mengikuti MSIB yang mana kemungkinan baru dibuka di bulan Agustus setelah perkuliahan dimulai. Apakah boleh Bu Aul? Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi untuk yang seperti yang sempat saya singgung tadi, untuk program magang kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya ataupun yang nanti akan datang. Untuk yang kali ini tidak diperkenankan untuk ikut MSIB. Jadi semua mahasiswa yang berangkat magang di angkatan 2021 ya. Kalau kalian 2020, angkatan 2020 bebas, silahkan mengikuti MSIB, tidak masalah. Tapi bagi yang angkatan 2021, kesempatan kalian hanyalah melalui program ini saja. Gitu. Jadi antara kalian diterima program ini dan berangkat magang semester ini, atau kalian mengikuti perkuliahan semester ini, itu saja. Berarti ya Bu Aul, saya rangkum lagi. Jadi kalau misalnya untuk semester ini itu opsinya adalah mengikuti perkuliahan atau mengikuti magang mitra yang dibiayai oleh Departemen Akuntansi ini saja. Kalau misalnya mau berminat MSIB, berarti semester ini ikuti perkuliahan, baru semester depan mungkin boleh untuk mengikuti MSIB. Begitu nggih, Bu? Iya, benar Bu Dwi. Oke. Baik, terima kasih Bu Aul dan Bu Dwi atas jawaban dan respon dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya terkait tentang dokumen sertifikat pendukung, apakah harus semasa di UM ya Bu? Tentunya iya, karena yang akan kami lihat adalah bagaimana teman-teman bisa berkembang di UM. Gitu ya. Jadi selama 1 tahun atau mungkin 1 semester ini untuk yang angkatan 2022 dan juga 1,5 tahun untuk angkatan 2021. Oke, selanjutnya izin bertanya Bu, untuk seleksi magang akan dilaksanakan secara online atau offline ya Bu? Mengingat sudah banyak mahasiswa yang pulang ke kampung masing-masing. Monggo Bu Dwi. Oke, untuk seleksi, sayang sekali memang dilaksanakan secara offline ya, Rek. Jadi memang dari departemen itu membutuhkan seleksi yang ketat, seleksi yang intensif untuk seluruh mahasiswa 2021 dan 2022 itu untuk memperoleh pendanaan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi memang dari departemen menyepakati untuk seleksinya dilakukan secara offline. Itu. Jadi silahkan dipersiapkan, mumpung sekarang kan masih tanggal 19, tesnya masih tanggal 9 Mei. 9 Juni. Jadi silahkan dipersiapkan bagi yang mau mengikuti seleksi, berarti disiapkan untuk bisa berada di Malang pada tanggal tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Dwi, karena program ini punya banyak kelebihan, salah satunya ada biaya hidup dan juga transport PP dari teman-teman dari Malang ke tempat teman-teman magang, itu nanti akan ada akomodasi dari departemen. Oleh sebab itu memang dibutuhkan kegiatan seleksi ini untuk melihat teman-teman atau mahasiswa mana yang memang berhak untuk mendapatkan pendanaan ini.
Karena sekali lagi magang itu adalah kegiatan yang wajib kalian lakukan. Bedanya ini kami fasilitasi dan kami berikan pendanaan, sehingga memang wajib hukumnya kami untuk melakukan seleksi. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah bisa mengikuti magang reguler, Bu, atau magang wajib magang MBKM saja? Oke, ini pertanyaan yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi, untuk magang di semester ini hanya ada magang mitra saja. Jadi untuk semester ini tidak ada magang reguler. Jadi opsinya kalau tidak ingin magang yang didanai departemen ini ya opsinya kalian kuliah. Jadi tidak ada yang magang reguler gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Bu, jadi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan MBKM 1 kali sebelum adanya program ini bagaimana nggih? Kemudian sesuai dengan kurikulum semester 5 ada beberapa mata kuliah metode penelitian baik kualitatif atau kuantitatif. Apakah pihak jurusan dapat memberikan mata kuliah tersebut di semester 6? Monggo ini Bu Aul bisa menjawab. Tadi pertanyaan yang mana Bu Syala? Pertanyaannya, ya, pertanyaannya terkait tentang kegiatan MBKM, ya. Ketika sudah pernah mengikuti MBKM sebelumnya, bagaimana bagi mahasiswa yang telah melaksanakan MBKM 1 kali sebelum adanya program ini, itu kemudian bagaimana? Kemudian sesuai dengan kurikulum semester 5, ada beberapa mata kuliah metode penelitian kuali dan kuanti. Apakah dari pihak jurusan dapat memberikan mata kuliah tersebut di semester 6? Oke, baik. Terima kasih Bu Syala. Kalau melihat pertanyaannya sepertinya ini angkatan 2021 ya. Karena masih menanyakan tentang MEPEN. Yang MBKM yang sebelumnya yang kalian ikuti pasti selain magang. Sehingga untuk yang kali ini memang kalian harus melaksanakan magang dan itu MBKM. Itu yang wajib untuk kalian. Sehingga kalau seandainya setelah magang ini ya sudah selesai, kalian sudah tidak dapat mengikuti program MBKM lagi. Karena kalian sudah 1 kali pernah mengikuti MBKM, kemudian yang semester ini mengikuti magang mitra yang juga MBKM. Nah, yang selanjutnya baru yang tidak bisa, begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang semester depan ini, Gasal 2023-2024 melakukan magang MBKM, 20 SKS di luar UM, lalu mata kuliah MEPEN-nya seperti apa? Jadi nanti bagi yang magang semester depan, semester Gasal, itu akan menempuh MEPEN baik yang kuanti atau kuali di semester 6. Lalu bagi yang tidak berkesempatan untuk magang di semester Gasal, kalian kan harus kuliah terlebih dahulu. Nah, itu kalian mengambil MEPEN terlebih dahulu, baik yang kuanti ataupun kuali. Karena nanti di semester 6 kalian akan magang, sama seperti yang di semester Gasal. Bedanya adalah apakah kalian mendapatkan pendanaan atau tidak, itu saja. Baik, terima kasih Bu Aul. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk mata kuliah yang ada di semester 5 nanti akan ditampilkan di semester 6, begitupun sebaliknya. Jadi kita akan melihat bagaimana kasus di lapangan, apakah kalian sebelumnya mengikuti magang atau kalian kuliah dulu, gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan. Oke, terima kasih Bu Aul. Selanjutnya izin bertanya, ketika mengikuti pertukaran mahasiswa, bagaimana dengan mata kuliah wajib yang harus ditempuh? Ya, Bu Dwi izin menjawab sedikit, mungkin kalau terkait tentang pertukaran mahasiswa, itu kita konsepnya beda dengan magang. Ya, jadi kalau magang itu kita konversi mata kuliah, di mana mata kuliahnya itu bisa dikonversi di mata kuliah pilihan. Namun untuk yang pertukaran mahasiswa, mohon diingat sekali lagi ya, khusus untuk pertukaran mahasiswa, itu kita akan sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Universitas Mitra. Jadi kemarin tim sudah mencoba melihat bagaimana sajian mata kuliah di Universitas Udayana dan nanti akan diekuivalensikan
ya. Jadi teman-teman bukan konversi tapi diekuivalensikan. Jadi kalau di Udayana teman-teman akan mengambil mata kuliah misalnya akuntansi keuangan lanjut gitu ya, di Udayana ada. Nah, nanti mata kuliah yang di UM itu untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjut akan diekuivalensikan dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjut yang sudah kalian ambil di Udayana. Begitu, silahkan kalau ada tambahan Bu Dwi. Sampun Bu, sudah cukup untuk penjelasan terkait dengan mata kuliah. Jadi memang beda konsep ya, Rek. Kalau yang PMM itu ekuivalensi, bukan konversi. Sehingga kalau ekuivalensi ya disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Seperti itu. Ya, makanya tadi di jadwal atau di timeline-nya teman-teman bisa lihat di situ ada konfirmasi mata kuliah yang akan teman-teman ambil di Universitas Mitra. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Universitas Udayana. Itu selanjutnya terkait tentang apakah mahasiswa KIPK tetap mendapat uang saku per bulan dari MBKM, jadi double uang saku atau bagaimana ya Bu? Monggo silahkan Bu Dwi. Oke, terkait dengan KIP itu nanti termasuk, jadi tetap mendapat apa namanya biaya hidup, tapi memang nominalnya itu akan berbeda dengan yang non KIP, begitu. Jadi memang ada penyesuaian dan ada komponen tersendiri untuk mahasiswa yang KIP. Jadi tetap mendapat, hanya saja memang karena sudah mendapatkan beasiswa KIP, itu nominalnya tidak akan sama, dan itu memang sudah menjadi ketentuan dari kementerian. Jadi tetap bisa mendapatkan pendanaan, hanya saja memang nominalnya itu akan berbeda dengan yang non KIP. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya, Ibu izin bertanya, Mitra UM ini kita pilih perusahaan sendiri lalu mengajukan dari departemen atau sudah ditentukan oleh departemen? Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman lain apakah bisa menjawab? Saya pengen tahu konfirmasinya, mungkin bisa raise hand, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi. Harapan saya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu yang di luar dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi, gitu ya. Jadi bagaimana Bu Dwi? Oke, saya ulangi lagi ya, Rek. Untuk yang kali ini, kalian tidak perlu mencari mitra, sehingga nanti akan langsung ditempatkan ke mitra yang sudah dimiliki oleh departemen. Nah, mitra ini sendiri ada macam-macam, ada yang di Jawa Timur, ada yang di luar Jawa Timur. Gitu. Jadi kalian sudah nggak perlu mikir terkait dengan mau magang di mana. Ini tadi sudah saya jelaskan dan juga dijelaskan sama Bu Aulia. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, kebetulan tahun lalu saya ketika masih di swasta pernah ikut MBKM pertukaran mahasiswa PMM2 dan dikarenakan sama-sama diterima dalam SBMPTN serta PMM2, maka tahun kemarin saya mengundurkan diri dan lebih memilih untuk mengambil hasil SBMPTN. Apakah tahun ini kiranya saya masih bisa ikut, Bu? Terima kasih. Mungkin ini Bu Aul bisa menjawab. Baik, Bu Sheila. Ini angkatan berapa ya, Bu Sheila? Yang bertanya. Angkatan 2022, Bu. Angkatan 2022. Ketika masuk UM berarti kan mahasiswa baru ya, bukan yang transfer kredit ya. Kalau bukan transfer kredit, dalam artian ketika berada di swasta, begitu ya, kemudian sudah dihentikan dan kemudian menjadi mahasiswa baru di UM tanpa ada transfer kredit, maka kesempatan untuk MBKM balik seperti semula. Kalian masih memiliki 2 kesempatan untuk MBKM. Tapi kalau kalian alih jenjang dalam artian dari swasta tadi, kemudian ketika masuk ke UM ada kredit dari kampus sebelumnya yang ditransfer ke UM, maka secara otomatis yang MBKM juga akan tertransfer ke UM begitu. Nah, kalau seperti itu maka berkuranglah 1.
Sehingga untuk kamu yang tadi lolos SBMPTN, otomatis kamu mulai lagi dari nol di UM. Dan kesempatanmu untuk mengikuti MBKM masih 2+1. Gitu. Satunya hanya di dalam UM saja, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Aul. Jadi perlu diperhatikan ya, pokoknya Zainal ini bukan transfer kredit, begitu ya Bu Aul ya. Jadi kalau diterimanya sebagai mahasiswa baru masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan Mohon izin selanjutnya. menambahkan. Oke, Sheila. monggo silakan. Oke, mohon izin menambahkan, paling mudahnya adalah dicek di PD Dikti ya, Mas. Jadi silahkan dicek di PD Dikti namamu di Universitas Negeri Malang itu statusnya seperti apa. Apakah sudah pernah terdeteksi MBKM atau belum? Karena takutnya kita sudah mengasumsikan di kampus sebelumnya itu sudah pindah ke UM kemudian balik nol, kemudian sudah nggak masuk start over terkait dengan status MBKM-nya, tapi untuk memastikan lagi, pastikan untuk melihat PD Dikti terlebih dahulu. Jadi status MBKM yang paling real dan pasti akan digunakan sebagai dasar ketentuan di UM maupun di pusat itu adalah dari PD Dikti. Jadi silahkan dilihat di PD Diktinya apakah terdeteksi MBKM atau tidak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi atas penjelasan terkait tentang status kemahasiswaan. Jadi mungkin bukan hanya untuk mahasiswa tadi yang tanya ya, tapi untuk teman-teman semua mohon silahkan dicek di PD Dikti apakah nama kalian sudah ada dan dalam keadaan yang belum mengikuti MBKM, gitu ya, sesuai dengan persyaratan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, transkrip semester 4 belum keluar, jadi yang dikumpul hingga semester 3 nggih Bu? Iya, betul. Jadi yang dikumpulkan adalah sampai pada semester 3. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu angkatan 2020 berarti tidak bisa ikut program. Monggo Bu Dwi. Ya, mungkin ini yang lebih lebih bisa menjawab dari Bu Aulia. Berarti kalau 2020 ini terkait dengan magang ya. Bagaimana Bu Aulia? Apakah bisa mengikuti magang mitra yang memperoleh pendanaan ini atau tidak, nggih, Bu? Kemarin ada berapa mahasiswa angkatan 2020 Bu Dwi yang belum mengikuti magang? Yang belum MBKM ya, Bu? Iya, yang belum MBKM. Kisarannya kayaknya nggak sampai 20. Kayaknya lebih dari 10 tapi nggak sampai 20. Untuk pastinya saya harus cek lagi. Jadi belasan, Bu Aulia. Sepertinya kalau Oke. dari kesepakatan yang kemarin itu kan memang disepakati di 2021, tetapi kalau misalnya memang masih ada kuota yang bisa dipenuhi itu baru ke 2020 begitu nggih Bu Aulia. Iya, bisa seperti itu Bu Dwi. Jadi yang angkatan 2020 dicoba saja, tapi prioritasnya ada di 2021. Begitu. Baik, terima kasih Bu Aul dan Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu, apabila tidak lulus pada seleksi magang bermitra periode ini, apakah tetap diperbolehkan mengikuti magang bermitra pada periode berikutnya? Sepertinya tadi sudah dijawab ya, Ibu. Ya, jadi boleh ya teman-teman, tapi pilihannya yaitu tadi kalau teman-teman tidak lolos di magang atau seleksi magang di semester ini, ya berarti kalian kuliah. Setelah itu baru di periode berikutnya teman-teman baru bisa mengikuti program magang. Bedanya tidak ada pendanaan. Begitu. Kalau semester ini ada pendanaan. Oke, selanjutnya izin bertanya untuk akomodasi pertukaran pelajar bagaimana ya Bu? Apakah disediakan asrama atau harus mencari akomodasi di luar kampus terlebih dahulu? Monggo Bu Dwi. Oke, terkait dengan akomodasi ini memang masih dalam pembicaraan dengan pihak universitas yang dituju. Jadi nanti apakah nanti akan
include di asramanya universitas yang dituju atau tidak. Tapi yang jelas baik itu akomodasinya adalah di asrama ataupun non asrama, itu biaya sudah tercover di yang didapatkan oleh masing-masing mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Insya Allah teman-teman akan tetap dalam tanda kutip diopeni lah dari Departemen Akuntansi. Apakah nanti akan ditempatkan di asrama ataupun nanti teman-teman mencari sendiri, yang jelas untuk dananya sudah disiapkan oleh Prodi Akuntansi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya izin bertanya Bu, ada isu yang beredar bahwa untuk magang MBKM S1 Akuntansi 2021 ada plotting offering tertentu harus melaksanakan magang di semester 5, sisanya di semester 6. Apakah itu benar ya Bu? Monggo silahkan Bu Dwi. Oke. Nah, itulah yang saya khawatirkan, jangan terlalu terbawa isu ya, Rek. Jadi gini, konsepnya memang untuk angkatan 2021 itu mahasiswa yang magang itu dibagi menjadi 2 periode, tidak di 1 semester. Kalau yang 2020 kemarin kan hanya diupayakan semuanya berangkat di semester 6 karena memang ada ketentuan baru dari universitas. Nah, kalau yang sekarang karena kita sudah tahu ketentuan dari UM seperti apa, untuk angkatan 2021 pelaksanaannya dipecah menjadi 2 semester, sebagian di semester 2023 ganjil dan yang sebagian itu adalah di 2023 genap. Atau di semester 5 dan 6, itu dibagi 2. Nah, bedanya adalah yang bisa lolos di semester ini, kalian beruntung karena di semester ini akan memperoleh pendanaan. Begitu. Jadi tidak ada plotting offering tertentu yang harus berangkat, enggak. Jadi yang lolos semester ini, yang dapat pendanaan semester ini, itulah yang berangkat magang di semester ini. Sisanya itu akan berangkat magang di semester depan. Gitu. Baik, Saya terima menambahkan kasih Bu Dwi ya. Oke, monggo silakan Bu Aul. Monggo. Baik. Jadi pembagian yang dimaksud itu berhubungan dengan penyusunan jadwal kuliah, sajian mata kuliah yang akan dikeluarkan, Rek. Jadi bagi kalian yang magang di semester ini, itu kan ada kuota. Kuota itu sejumlah setara dengan jumlah mahasiswa dua offering begitu. Sehingga nanti untuk mata kuliah yang disajikan di semester gasal itu adalah mata kuliah dengan kelas dengan 3 offering begitu. Jadi offering apa, dan apa. Begitu juga untuk yang semester genap. Nah, yang di semester genap nanti akan ada setara 3 offering yang akan berangkat magang, sehingga untuk kelas yang akan dibuka adalah 2 offering. Begitu saja Bu Sheila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aulia Hadiani. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, yang penting ikut seleksi dulu, atau nanti siapa yang akan lolos dan siapa yang akan berkuliah, nanti yang jelas akan dibukakan kelas sesuai dengan jumlah yang ada gitu. Jadi tidak hanya penamaan kelasnya saja, nanti yang mungkin sedikit berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah mahasiswa yang ada. Oke, selanjutnya izin bertanya Bu, untuk kuota diterima magang ini berapa orang ya Bu? Oke, saya mohon izin menjawab. Untuk kuota, ini kisaran kuota yang akan diterima itu di 60 sampai dengan 70 mahasiswa. Gitu. Jadi 60 sampai dengan 70 mahasiswa. Untuk kuota pastinya seperti apa, itu nanti akan diketahui ketika sudah masuk ke periode seleksi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Permisi Bu, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau sudah magang mandiri untuk KKN bisa dikonversi ya Bu? Terima kasih, ada 2 pertanyaan yang hampir sama. Monggo Bu Dwi.
Oke, untuk magang mandiri itu adalah magang yang dilakukan selama 2 bulan, kalau nggak salah berapa minggu gitu. Secara pedoman akademiknya seperti itu, hanya selama 2 bulan, sehingga itu nilainya hanya 4 SKS, tidak bisa dikonversi ke mata kuliah manapun. Jadi untuk magang mandiri itu memang bukan diperuntukkan untuk konversi. Yang bisa dikonversi hanyalah magang MBKM. Begitu. Sedikit Baik, yang menambahkan, Bu. durasinya Ah, silahkan Bu Aul. iya, mungkin agak membingungkan ya istilah-istilahnya. Ada magang mandiri, ada magang reguler, sama ada magang mitra yang saat ini kita bahas. Untuk yang magang mandiri itu tidak ada apa namanya SKS, tidak ada SKS. Jadi untuk durasinya pun itu bebas, asalkan tidak melampaui. Katakan kalau kalian ingin melakukan magang mandiri di semester antara, itu tidak melampaui ke semester gasal, seperti itu. Dan kalian bebas melakukan apapun di sana. Yang penting untuk persetujuan tetap dari departemen begitu ya, kesesuaian dengan bidang kalian. Nah, yang tadi mungkin dimaksudkan oleh Bu Dwi adalah magang reguler, itu yang 2 bulan. Itu yang hanya setara dengan 4 SKS, tidak ada konversi. Jadi bagi yang lainnya, memang dari kemarin itu banyak yang meminta izin untuk magang mandiri ke departemen. Magang mandiri tidak ada SKS-nya begitu. Jadi kalau kalian mau magang mandiri silakan, tapi tidak bisa diakui SKS. Begitu Bu Sheila. Baik, terima kasih Bu Aul. Jadi teman-teman bisa digarisbawahi ya, dibedakan ya antara magang reguler, magang mandiri, magang MBKM, magang mitra UM. Jadi silahkan teman-teman bisa melihat perbedaannya ada di mana. Kalau untuk magang mandiri, waktunya terserah kalian. Yang jelas untuk perizinan nanti akan ada biasanya di ACC dari departemen hanya untuk surat saja, namun sekali lagi 0 SKS ya, jadi tidak akan diakui gitu. Terus kemudian kalau untuk magang reguler ya tadi hanya 2 bulan dan nilainya 4 SKS. Kalau untuk magang mitra UM itu MBKM ya bisa 20 SKS nanti bisa dikonversi. Untuk yang MSIB pun sama, tapi MSIB kita hanya bisa mengambil magang saja atau internship, bukan studi independen. Gitu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, untuk mitra kemungkinan besar di dalam Malang Raya atau di luar Malang nggih, Bu, kepentingan perpanjangan kos. Oke, ini tadi sudah sempat saya jelaskan ya, Rek, ketika saya menjelaskan terkait dengan surat izin orang tua. Saya sudah menjelaskan bahwa mitra ini tidak hanya di Jatim, bahkan bisa di luar Jatim. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Malang Raya atau tidak, ya jelas tidak hanya Malang Raya. Lingkup mayoritas itu mungkin di Jatim dan ada juga yang di luar Jatim. Nah, kalau kepentingan perpanjang kos, nah silahkan dibijaki sendiri. Timeline-nya tadi sudah ada, silahkan dibijaki bagaimana mengatur sehingga ketika di pengumuman lolos atau tidak, kalian bisa mengatur untuk perpanjangan kosnya bagaimana gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya. Oke, mohon izin bertanya, kuota tadi sudah dijawab. Selanjutnya, lalu jika tidak lolos seleksi, otomatis mengikuti perkuliahan seperti biasa. Iya, jadi sudah dijawab ya tadi ya. Selanjutnya, izin bertanya, bila pada seleksi semester ini tidak lolos, apakah langsung ikut magang semester depan dan apakah semester depan tidak ada seleksi? Iya, betul. Jadi untuk magang selanjutnya kami tidak menjamin akan ada pembiayaan yang seperti ini atau tidak, tapi untuk saat ini per hari ini tidak ada pembiayaan yang akan ada seleksi seperti yang akan kita lakukan bulan depan gitu. Jadi silahkan dimaksimalkan dulu kalau misalnya teman-teman memang ingin mencoba, siapa tahu rezekinya teman-teman ya. Selanjutnya Bu, untuk semester 6 berarti matkul AKL 1 dan AKL 2 digabung di semester 6. Apakah bisa nggih, Bu? Monggo Bu Aul, silahkan. Bagaimana Bu Sheila? Mohon maaf. Iya,
Jadi ada yang bertanya, untuk semester 6 berarti matkul AKL 1 dan AKL 2 digabung di semester 6 ya? Apakah demikian, Bu? Eh, jadi nanti yang akan disajikan di semester 5 ataupun 6 itu merupakan gabungan mata kuliah wajib yang memang dari struktur kurikulum itu disajikan di semester 5 dan 6. Tapi bukan yang bersyarat. Untuk mata kuliah AKL 1 dan AKL 2 itu bersyarat. Kamu bisa ambil AKL 2 setelah AKL 1. Jadi selain mata kuliah yang seperti itu, maka kalian bisa mengambil semuanya di satu semester. Itu sudah disajikan oleh departemen, sudah apa namanya, akan diaturkan oleh departemen. Seperti itu, Bu Syara. Baik, terima kasih Bu Aul. Jadi tingkatnya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman mengikuti magang di semester 5, ya. Kesempatan teman-teman untuk mengikuti AKL 1 di semester 5 kan berarti tidak ada. Ya, sedangkan nanti di semester 6 itu ada dari departemen pasti akan membuat AKL 1 dan AKL 2. Tetapi AKL 2 itu hanya diambil oleh mahasiswa yang kemarin semester 5 mungkin ya mereka kuliah. Tapi kayaknya sih nggak mungkin karena kalau misalnya semester 5-nya mereka kuliah, semester 6 mereka harus ikut magang begitu. Jadi ketika teman-teman magang berarti nanti yang diambil adalah AKL 1. Jadi kalian akan mengambil AKL 1 di semester 6. AKL 2 di mana? Akan ada di semester berikutnya. Begitu. Oke, selanjutnya. Mohon menginformasikan Bu, hingga saat ini mahasiswa akuntansi angkatan 2021 khususnya saya belum terdaftar di PD Dikti. Terima kasih. Monggo Bu Aul bisa menjawab proses yang harus dilalui seperti apa. Maksudnya belum terdaftar di PD Dikti seperti apa, Bu Syala? Karena ketika mahasiswa itu aktif di perguruan tinggi, sudah tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, itu pasti secara otomatis sudah terdaftar di PD Dikti. Oke, sebentar ya. Coba saya cari namanya. Oke, sembari saya mencari namanya Arif Nur Prasetyaji untuk pertanyaan selanjutnya. Permisi Bu, izin bertanya untuk yang pertukaran pelajar seleksinya akan diambil berapa orang, G? Monggo Bu Dwi silahkan. Oke, untuk pertukaran mahasiswa ini memang tidak sebanyak yang magang karena memang setiap semesternya untuk pertukaran mahasiswa jumlah yang mengikuti itu memang tidak terlalu banyak. Jadi untuk semester ini itu range mahasiswa yang akan diberangkatkan untuk pertukaran itu di kisaran 5 sampai 10 mahasiswa gitu. Jadi kalau yang semester kemarin aja kalau nggak salah cuma 4 mahasiswa. Nah, yang semester ini kita range-nya ada di 5 sampai 10 mahasiswa yang akan loloskan untuk pertukaran mahasiswa. Nah, jadi persaingan di angkatan 2022 ini lebih ketat ya karena yang diterima itu nanti jumlah mahasiswanya lebih sedikit gitu. Oke, langsung saya jawab aja sambil Bu Sheila coba mencari di PD Dikti apakah beneran nggak ada atau bagaimana. Oke, nah ini sama juga atas namanya siapa saya nggak tahu. Ini kalau nama kita belum terdaftar di PD Dikti. Kalau secara logika sih seharusnya tidak mungkin tidak ada di PD Dikti. Tapi coba kita cross check aja dulu ada atau tidaknya di PD Dikti. Kemudian jika misal tidak lulus magang semester ganjil, apakah kan bisa magang di semester genap nanti. Nah, itu apakah nanti juga dicarikan mitranya atau harus mencari sendiri? Ini sudah dijawab tadi ya. Jadi untuk pendanaan itu juga masih belum pasti. Kemungkinan besar per hari ini sih hanya ada pendanaan untuk semester ini. Semester depan itu sudah tidak ada pendanaan sehingga tidak akan ada seleksi. Jadi kemungkinan untuk mitranya itu bisa mahasiswa kemungkinan besar juga mencari sendiri. Tetapi seperti yang periode sebelumnya, magang periode sebelumnya, kita juga akan menyajikan list mitra yang sudah
bekerja sama dengan departemen sehingga itu bisa diprioritaskan untuk dituju terlebih dahulu oleh mahasiswa. Tetapi proseduralnya mahasiswa tetap harus mengajukan proposal secara kelompok ke mitra-mitra tersebut. Jadi bukan plotting seperti yang semester ini. Itu. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, ini lumayan banyak. Oke. Magang. Jika saya ingin magang dan juga mengikuti kuliah wajib, apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan karena magangnya offline, sehingga kalian tidak mungkin bisa mengikuti perkuliahan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa untuk semester ini tidak dapat mengambil magang MSIB? Apakah ini akan menjadi plot tetap untuk tahun-tahun berikutnya dengan pendanaan dan semester genap tanpa pendanaan? Oke. Ya, jadi ini memang skema khusus ini hanya di semester ini, di tahun ini. Jadi untuk tahun depan itu belum tentu ada pendanaan. Jadi ini satu kali, bisa jadi satu kali selama kalian kuliah di UM adanya pendanaan cuma di satu kali ini aja. Jadi bukan periode tahunan diganjil ada pendanaan, di genap nggak ada. No, jadi bukan kayak gitu. Jadi memang untuk semester ini ada skema pendanaan dari internal departemen sehingga dilakukan seleksi dan plotting dikhususkan untuk ke magang mitra. Oleh karena itu dibatasi tidak bisa untuk magang MSIB di semester ini. Sehingga yang berminat MSIB silahkan daftar di yang semester genap. Semester ini kuliah dulu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Dwi atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya, Ibu mohon izin bertanya, apakah bisa kami mengakses record Zoom sosialisasi ini, nggih? Ya, tapi jangan lupa nanti akan ada absensi untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya izin bertanya, Ibu, untuk yang terpilih magang di semester 6, apakah mitranya ditetapkan oleh UM atau bisa cari mitra sendiri? Sudah terjawab ya tadi ya? Selanjutnya, apakah untuk magang semester 5 ada kuota magang yang dibatasi oleh departemen? Maksudnya? Tadi sudah dijawab ya sama Bu Dwi ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, jika lolos seleksi magang yang saat ini untuk pengurusan administrasi keberangkatan apakah bisa diurus secara online? Dan maksud yang di bagian pemberangkatan itu bagaimana ya Bu? Silakan, Dwi. Oke, untuk saat ini kan yang offline itu hanya tesnya saja ya. Jadi kalau misalnya memang setelah kalian tes dan kalian lolos, kemudian memungkinkan untuk administratif keberangkatan ini bisa diurus secara online, ya bisa, silahkan. Nah, administrasi keberangkatan ini apa? Ya terkait dengan kamu berangkatnya mau naik apa, kemudian kapan, di sana itu apakah sudah dapat tempat tinggal atau belum. Nah, itu akan didata oleh departemen. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan administratif keberangkatan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi perlu diingat teman-teman, administrasi itu yang dibutuhkan cukup banyak ya. Jadi mulai dari KTP-nya kalian, kalau misalnya nanti keberangkatannya entah menggunakan bis atau lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian hal-hal lain yang kami butuhkan seperti mungkin nanti ada administrasi terkait tentang apa namanya kartu BPJS dan lain sebagainya gitu ya yang harus teman-teman kumpulkan gitu ya. Kalau misalnya memang itu sudah bisa diurus secara online ya kami tidak akan masalah, tapi kalau misalnya nanti diwajibkan teman-teman offline ya harapannya teman-teman bisa ke Malang gitu. Selanjutnya Ibu izin bertanya, jika mengambil magang semester 6 kita bisa daftar magang mitra dan magang MBKM secara bersamaan. Monggo Bu Dwi silahkan. Oke.
Apakah ini bicara yang semester 6 ya, apakah boleh mendaftar di magang mitra sekaligus dengan magang yang MBKM Kemendikbud gitu. Nah, jawabannya boleh. Tetapi ketika salah satu sudah diterima, ya yang satunya harus dilepas begitu. Karena kaitannya dengan kemitraan juga, kalau kalian karena periodenya juga perlu kalian pertimbangkan. Magang Kemendikbud itu periode seleksinya itu sampai bulan Februari, sekitar sampai bulan Februari, bahkan baru pengumuman itu di Maret atau April. Jadi kalian sudah jalan kuliah bisa jadi 4 pertemuan baru pengumuman. Dan itu kan sangat tidak pasti. Statusnya kan nggak pasti kalian keterima atau enggaknya. Nah, kalau kalian sudah diterima di magang mitra, ya disarankan ya tetap di magang mitra gitu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi kaitannya dengan etika ya teman-teman, apalagi kami di sini berjuang untuk bagaimana mencoba menjalin hubungan yang baik dengan mitra. Harapannya nanti karena ini kegiatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, nanti efeknya akan ada di adik tingkat kalian. Kami nggak mau nanti kalau adik tingkat kalian malah di blacklist oleh perusahaan atau mungkin oleh mitra kami, gitu ya. Jadi kami nggak mau. Harapannya kalian tetap menjaga nama baik kami, begitupun sebaliknya. Terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu untuk kelompok magang reguler di semester Sheila, depan. sedikit Oh ya, Bu silakan Bu Sheila, Aul. yang terkait nama mahasiswa tidak ada di PDDikti, saya sudah minta bantuan untuk dicarikan yang namanya Arif tadi kan ya. Itu ada, kalau dari sistemnya UM, datanya dia sudah tersinkron ke PDDikti, seharusnya ada. Gitu. Kalau seandainya memang yang bersangkutan kesulitan untuk mendapatkan datanya dari laman PDDikti, mungkin bisa minta bantuan ke akademik jurusan akuntansi, departemen akuntansi. Gitu. Oke, baik Bu Aul nanti menghubungi Pak siapa atau Bu siapa di Pak bagian Ion, akademik? Pak Pak Ion, Ion, baik. Terima kasih ya. Jadi teman-teman tadi ada Arif dan satunya lagi ya. Silahkan apa namanya untuk menanyakan hal tersebut ke bagian akademik Departemen Akuntansi yang ada di D7 lantai 1. Gitu ya. Ada Pak Ion di sana. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu, untuk kelompok magang reguler di semester depan, apakah anggota kelompok tersebut bebas memilih anggota kelompok sendiri atau ditentukan kampus? Maksudnya menentukan kelompok magang untuk semester depan. Ya, silakan Bu Dwi. Oke, untuk kelompok magang itu bebas ya, Rek. Jadi silahkan ditentukan sendiri. Yang jelas untuk anggota magang itu ada maksimalnya atau tidak ya Bu Aul? Setahu saya kan 3 sampai 5. Oh, tapi bisa. Kalau misalnya mau perorangan juga bisa. Jadi kalau misalnya ada yang diterima perorangan ya bisa, tapi kalau misalnya berkelompok itu kisarannya biasanya 3 sampai dengan 5. Begitu. apa itu Bu Dwi? Mohon maaf. Kelompok untuk proposal magang. Kalau yang magang Oh, semester depan. oh, iya 3 sampai 5 tapi juga tergantung dari perusahaannya, mintanya Ya. berapa gitu. Oke, itu menyesuaikan ya, Rek. Jadi untuk kelompoknya itu akan menyesuaikan dengan perusahaan, dengan mitra. Jadi untuk proposalnya itu bisa berkelompok dan membernya siapa, silahkan bebas. Baik, terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya, untuk surat rekomendasinya pengisian IPK dan semester, apakah diisi semester 3 ya Bu? Soalnya semester 4 nilainya belum keluar. Monggo Bu Dwi. Oke, untuk yang diisikan ya sesuai dengan IPK yang tersaji ya, Rek. Jadi di siakatmu ada IPK-nya berapa, itulah yang dimasukkan. Kalau transkrip ya, transkrip yang available, transkrip yang semester berapa, gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, jika mengikuti magang mitra di semester 6, apakah menjamin diterima, Bu? Dan jika daftar magang di mitra di semester 6 dan tidak diterima, itu bagaimana? Oke, jadi ini kan untuk semester ini kisaran 60-70 mahasiswa berangkat, sisanya itu adalah di semester depan. Nah, kemungkinan untuk nggak diterima ya sangat kecil, tergantung bagaimana usahamu untuk melaksanakan magang mitra. Jadi kemungkinan untuk tidak diterima itu kecil, ya walaupun ada lah. Tapi ya nggak usah apa namanya dipikir sekarang karena kan kalian yang penting usaha dulu yang di semester ini gitu loh. Jadi wong yang 2020 kemarin satu angkatan berangkat di satu semester itu aja juga terlaksana semua. Yang tersisa hanya kurang lebih belasan mahasiswa. Nah, ini apalagi yang tinggal separuh gitu. Jadi kemungkinan untuk tidak keterima itu kecil gitu. Jadi diusahakan dulu aja di seleksi yang kali ini dan di pelaksanaan yang semester depan. Oke, selanjutnya Ibu mohon izin bertanya, apakah boleh meminta daftar perusahaan mitra magang UM? Monggo Bu Dwi. Oke, untuk daftar perusahaan mitra magang ini baru akan di-share setelah lolos ya, Rek. Kenapa seperti itu? Karena kami akan melakukan plot itu juga sesuai dengan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan oleh mitra. Dari hasil seleksimu itu nanti akan diplot sesuai dengan kualifikasi tambahan yang diminta oleh mitra. Sehingga nanti penempatan itu akan full kesepakatan dari departemen sehingga nanti kalian baru akan tahu list mitra dan kalian ditempatkan di mana ya setelah kalian lolos seleksi gitu. Yang penting yang saya katakan adalah mitranya yang jelas itu sudah mitra yang relevan dengan jurusan kalian, prodi kalian sekarang ini. Jadi yang pastinya itu akan memperkaya kompetensi praktik kalian sebagai seorang akuntan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Teman-teman, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada yang mau ditanyakan. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di ketua offering-nya gitu ya. Jadi ada perwakilan ketua offering, silakan teman-teman menanyakan dan menyampaikan pertanyaannya di situ. Nanti perwakilan ketua offering akan menyampaikan di grup ketua offering yang di sana pun juga ada Bu Dwi, ada saya, ada Bu Aulia Herdiani. Jadi nanti akan kami jawab di grup tersebut. Oke, untuk absensinya sebentar bisa di-share di chat atau Bu Dwi nanti mungkin bisa share khusus untuk peserta ya. Mau ditayangkan dulu untuk absensinya. Masih ada yang tanya, izin bertanya Bu, di form pendaftaran ada semester atau IPK, artinya diisi semester 4 atau IPK sampai semesternya gitu, Bu. Semesternya ya, Bu. Tadi sudah dijawab ya, semester 3. Kalau kalian ada di semester 3 ya, kalau angkatan 2022 ya disesuaikan dengan apa yang sudah ada di transkrip nilai kalian. Oke. Nah, untuk presensinya silahkan teman-teman sudah ada di chat, jadi silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Terima kasih teman-teman untuk terima kasih sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Untuk
presensi hanya akan kami sediakan sampai 5 menit ke depan, jadi pukul 14.40 akan kami tutup. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu Dwi, Bu Aulia Herdiani, dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.